Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam tentang saham, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari saham. Saham adalah sebuah bukti penyertaan modal dari investor kepada emiten yang menunjang bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan investor memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Baiklah, kita lanjut ke apa itu manfaat saham. Salah satu manfaat saham yang paling utama adalah saham ternyata tidak melulu tentang jangka panjang. Saham juga bisa digunakan untuk jangka pendek. Nah, bagi para investor yang ingin melakukan jangka pendek dalam bermain saham, dia harus pandai-pandai supaya bisa meraup capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan harga yang akan dijualnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut yaitu keuntungan dan resiko dalam memiliki saham. Pertama kita ke keuntungan, yaitu pertama satu keuntungannya itu mendapatkan dividen. Banyak perusahaan yang membagikan dividen kepada pemegang saham, yaitu dividen adalah pembayaran periodik kepada pemegang saham berdasarkan laba perusahaan. Jika Anda memegang saham perusahaan yang memberikan dividen, Anda dapat menerima pendapatan pasif dari investasi Anda. Selanjutnya kita ke capital gain. Capital gain, salah satu keuntungan utama memiliki saham adalah potensi keuntungan modal. Jika Anda memiliki saham nih, Anda membelinya ketika pada harga yang rendah, dan ketika harga saham naik, maka Anda akan bisa menjualnya kepada harga yang tinggi. Baik, kita lanjut kepada risiko memiliki saham, yaitu yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Nah, kita ketahui tidak semua perusahaan itu membagikan dividen setiap bulannya. Namun ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividennya. Itu adalah risiko ketika Anda memiliki saham. Kedua itu capital loss. Tidak semua saham juga bisa harganya selalu tinggi. Terkadang saham juga bisa rendah. Selanjutnya itu resiko likuidasi. Saham tidak selalu mudah dijual dengan cepat. Terkadang ketika Anda membutuhkan duit, saham dengan harga saham yang ingin Anda jual, terkadang saham tidak bisa memberikan harga yang tertinggi. Terkadang Anda juga akan mendapatkan harga saham terendah. Setelah kita membahas keuntungan dan resiko, maka kita masuk kepada cara membeli saham di pasar modal. Sebagai investor, kita memiliki dua pasar, yang dimana ada pasar perdana dan pasar sekunder. Sebelum kita masuk kepada pasar ini, maka kita harus mengetahui apa maksud dari pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana saham itu baru diperkenalkan pada investor ataupun kepada masyarakat. Lalu kita masuk kepada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana saham-saham yang sudah diterbitkan di pasar perdana tadi lalu diperdagangkan kepada investor, dan ini mencakup perdagangan saham di bursa efek atau platform perdagangan elektronik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian saham. Saham terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa, dan yang kedua ada preference saham atau preference stock. Nah, saham biasa atau common stock adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, dan pemegang saham biasa ini juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat dalam RUPS. Adapun preference stock atau saham preferen adalah jenis saham yang mampu memberikan prioritas yang jauh lebih banyak pada para pemiliknya atas aset dan juga laba perusahaan. Preference stock adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa yang mampu memberikan pendapatan tetap untuk para pemegang sahamnya. Oke, yang terakhir kita masuk ke pembagian jenis saham berdasarkan kinerjanya. Yang pertama ada blue chip stocks. Blue chip stock merupakan saham yang memiliki atau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan reputasi tinggi. Dan yang kedua ada income stock. Income stock ini adalah saham yang menjadikan dividen yang lebih besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada periode sebelumnya. Dan yang ketiga ada growth stocks. Growth stock merupakan saham dengan pertumbuhan pemasukan perusahaan yang selalu tinggi. Yang keempat ada speculative stocks. Jenis saham ini memiliki keuntungan tinggi tapi ia tidak dapat bergerak secara konsisten. Yang kelima ada counter cycle stocks, adalah kategori saham yang biasanya memiliki kondisi paling stabil ketika situasi ekonomi sedang fluktuatif. Nah, yang keenam ada yang namanya emerging growth stocks, yang merupakan jenis saham yang asalnya dari perusahaan kecil. Dan yang terakhir kita masuk ke defensive stock. Ini merupakan jenis yang biasanya tidak akan terlalu berpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Ini merupakan contoh saham yang berasal dari perusahaan yang bidang kerjanya meliputi industri harian yang digunakan di masyarakat. Baiklah, itulah jenis-jenis saham yang ada berdasarkan kinerjanya. Thank you, terima kasih.